Halo semuanya, pernah kebayang nggak sebuah merek kosmetik raksasa yang dulunya diracik di dapur, sekarang justru beralih ke laboratorium AI untuk merancang masa depannya? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah The Estée Lauder Companies, sebuah cerita epik tentang perpaduan antara warisan dan teknologi super canggih. Oke, jadi ini dia nih gambaran perjalanan kita. Kita mulai dari visi sang pendiri yang luar biasa, lalu kita lihat gimana caranya dia membangun kerajaan kecantikannya, terus kita intip tantangan modern yang mereka hadapi, dan terakhir kita bedah strategi masa depan mereka yang keren banget, Beauty Reimagined. Yuk, kita mulai dari akarnya. Semua ini berawal dari tekad dan kerja keras seorang wanita yang menjadi salah satu pengusaha paling hebat di abad ke-20. Kutipan ini bukan cuma kata-kata mutiara loh. Ini beneran jadi DNA dari Estée Lauder. Sukses itu bukan soal mimpi atau keberuntungan, tapi soal kerja keras. Filosofi inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Kisahnya nggak dimulai di menara perkantoran yang megah, tapi justru di tempat yang sangat sederhana, di dapur pamannya yang seorang ahli kimia. Disinilah dia belajar prinsip paling dasar yang kemudian jadi pilar perusahaannya. Kualitas adalah segalanya. Coba bayangin, sebuah dinasti kecantikan global dimulai cuma dengan 4 produk ini. Bukan ratusan, bukan puluhan, tapi cuma 4. Ini bukti nyata kalau fokus dan keyakinan pada kualitas produk itu adalah kunci utamanya. Nah, pesanan pertama senilai $800 dari Saks Fifth Avenue ini bukan sekedar penjualan biasa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap. Sejak hari pertama, Estée Lauder sengaja menempatkan dirinya di jajaran merek mewah, dan citra itu melekat kuat sampai sekarang. Disinilah letak kejeniusan Estée. Saat merek lain berteriak lewat iklan mahal, dia memilih untuk berbisik dari mulut ke mulut. Dia yang mempopulerkan strategi hadiah gratis untuk setiap pembelian, karena dia tahu betul produk yang bagus akan menjual dirinya sendiri. Oke, dari satu gerai di Saks, gimana ceritanya nih semua bisa meledak jadi raksasa global? Yuk kita lihat proses pembangunannya. Lini masa ini bukan cuma deretan tanggal ya. Coba perhatikan, setiap langkahnya itu sebuah gebrakan. Mulai dari mengubah cara orang beli parfum dengan Youth Do, sampai menciptakan klinik, merek pertama yang didukung oleh dermatolog. Mereka nggak cuma mengikuti tren, mereka menciptakannya. Dari satu merek, sekarang jadi lebih dari 20 merek ikonik. Ini bukan cuma sekedar nambahin merek, tapi ini adalah portofolio yang disusun dengan sangat strategis untuk menguasai setiap segmen di pasar kecantikan mewah. Tapi, ya namanya juga bisnis, nggak selamanya jalannya mulus kan? Memasuki era 2020-an, Estée Lauder Companies atau ELC menemukan diri mereka di persimpangan jalan yang sangat krusial. Intinya gini, cara lama udah nggak berhasil lagi. Mereka berhadapan dengan generasi baru yang belanjanya lewat TikTok, bukan lagi jalan-jalan di department store. Dunia digital benar-benar mengubah peta permainannya. Nah, di tengah gejolak ini, sang CEO yang akan pensiun menegaskan kalau perusahaan harus di-reset. Ini bukan sekedar basa-basi perusahaannya, ini adalah sinyal bahwa perubahan besar-besaran dan mendasar harus segera dilakukan untuk bertahan. Jadi, gimana caranya sebuah perusahaan raksasa beradaptasi? Jawabannya ada dalam 2 kata. Beauty Reimagined, atau kecantikan yang dibayangkan ulang. Yuk kita bedah apa sih maksudnya? Visi kepemimpinan yang baru ini pada dasarnya adalah menciptakan formula hibrida. Mereka mau mengambil sihir kreatif yang sudah jadi DNA perusahaan, lalu menggabungkannya dengan kekuatan data dan teknologi modern. Tujuannya, menciptakan pengalaman yang benar-benar relevan untuk konsumen zaman sekarang. Ini bukan cuma slogan ya, ini adalah cetak biru operasional mereka. Rencana untuk mengubah cara kerja perusahaan jadi lebih ramping, lebih gesit, dan yang paling penting, jauh lebih inovatif dengan bantuan teknologi. Salah satu pilar utamanya adalah sains. Gampangnya gini, mereka sekarang pakai bioteknologi untuk menciptakan bahan-bahan skincare yang nggak cuma super efektif, tapi juga ramah lingkungan. Sebuah inovasi yang selaras dengan alam. Nah, pergeseran ini keren banget. Dulu, bikin parfum itu soal seni, soal keahlian hidung seorang master. Sekarang, mereka pakai AI dan ilmu syaraf untuk merancang wewangian yang secara ilmiah bisa memicu emosi tertentu. Jadi mereka bukan lagi cuma menjual wangi, tapi juga menjual perasaan. Dan yang gak kalah penting, strategi Beauty Reimagined ini juga berarti jadi lebih bertanggung jawab. Bisa kita lihat di sini, mereka berhasil melampaui target-target keberlanjutan. Ini membuktikan kalau keuntungan bisnis dan kepedulian terhadap planet bisa dan harus berjalan beriringan. Jadi, dari sentuhan personal sang pendiri di masa lalu, kini beralih ke algoritma AI di masa depan. Estée Lauder bertaruh besar pada perpaduan ini.
Pertanyaan besarnya adalah, bisakah sebuah warisan kemewahan yang begitu kuat berhasil bertransformasi total menjadi perusahaan berbasis teknologi untuk memimpin era baru kecantikan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.